Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembelajaran tematik. Apa kabar anak-anak sekalian? Masih semangat kan? Nah, walaupun kita daring harus semangat ya. Karena segala sesuatunya itu harus kita syukuri ya. Mungkin ini adalah pelajaran untuk kita semua dari Allah, bahwasanya kita harus tetap terus bersabar dan juga tetap menjaga kesehatan kita ya, dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi dan tetap menjaga imunitas tubuh kita. Dan anak-anak sekalian, belajarnya pun masih di rumah, kita belajar secara daring. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Namun sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa dimulai, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga materi kita diberkahi dan Ananda sekalian bisa paham dengan materi kita. Oke, Ananda, kita akan mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 4 mengenai keadaan cuaca. Nah, kira-kira apa saja ya materi kita pada hari ini? Kita masuk pada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Apa kira-kira pengaruh dari perubahan cuaca tersebut untuk kehidupan kita? Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian kita masuk pada materi kita. Materi kita di sini kita mengulang materi yang sudah lalu, yaitu cuaca. Ananda sekalian masih ingat tidak pengertian dari cuaca? Ya, pastinya ingat ya. Nah, cuaca itu adalah keadaan udara atau atmosfer pada waktu tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Jadi cuaca ini Ananda, kalau misalnya Ananda dengar, artinya itu adalah keadaan udara. Keadaan udara saat ini apakah sedang terik, apakah sedang hujan, berawan, ataupun mendung ya. Jadi ada hal-hal yang berhubungan dengan cuaca. Yang pertama, suhu. Apakah suhunya sedang panas, sedang dingin ya. Kemudian kelembapan udara, kemudian awan dan angin. Nah, inilah dia hal-hal yang berhubungan dengan yang namanya cuaca. Jadi kalau misalnya cuacanya dingin berarti itu suhunya sedang dengan angka yang kecil misalnya gitu ya. Misalnya 19 derajat Celcius. Nah, itu berarti bisa jadi saat hujan gitu ya. Nah, kemudian awan. Kalau misalnya cuacanya itu berawan, artinya itu udaranya itu sedang tidak terik, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada materi kita tentang makanan khas daerah. Ananda tahu tidak makanan khas daerah Ananda semua? Nah, kalau kita berasal dari mana dan apa makanan khasnya ya? Misalnya nih, kayak kita berasal dari Mandailing gitu ya. Nah, Mandailing apa ya makanan khasnya ya gitu. Nah, jadi kita akan baca sama-sama nih ya. Di sini ada cerita Siti, Dayu, dan Lani sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang asal daerahnya. Nah, jadi mereka sedang membicarakan asal daerah mereka masing-masing. Jadi daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka, Dayu itu berasal dari Bali, Siti berasal dari Padang. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Tahukah kamu makanan dan minuman khas daerahmu? Nah, tahu tidak makanan dan minuman khas dari daerah kita masing-masing? Kemudian, apa nama makanan dan minuman dari daerahmu yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Biasanya saat hujan,
kita menyantap makanan atau minuman yang menghangatkan tubuh. Jadi di sini nih ada contoh makanan khas dari berbagai daerah. Nah, di bawah ini contohnya kita baca ya. Yang pertama, bajigur adalah minuman asal Jawa Barat. Jadi bajigur ini minuman yang berasal dari Jawa Barat. Jika Ananda sekalian dari Jawa Barat berarti makanan khas dari daerah Ananda sekalian adalah bajigur. Kemudian yang kedua ada wedang ronde dari Jawa Tengah. Nah, kemudian ada pempek dari Palembang. Nah, pempek ini ada juga di Medan ya. Nah, jadi pempek ini juga makanan khas dari Palembang. Kemudian bandrek atau saraba. Nah, ini berasal dari Makassar. Nah, bandrek tuh dari daerah Makassar. Kemudian ada teh talua dari Sumatera Barat. Nah, ada juga di sini makanan tuh ada seblak. Nah, seblak ini berasal dari Bandung. Kemudian mie Aceh berarti berasal dari Aceh. Ada soto Medan yang berasal dari daerah Medan. Jadi Ananda sekalian kalau misalnya Ananda berasal dari Sumatera Barat berarti teh talua adalah minuman khas dari Sumatera Barat ya. Kemudian di sini ada kita punya tugas. Jadi tugas Ananda sekalian kita akan mendata asal daerah keluarga. Jadi misalnya nih ayah itu berasalnya dari Jawa Timur. Kemudian Jawa Timur itu apa makanan khasnya? Kita tulis di sebelah sini. Ada rawon. Ayah dari Jawa Timur, makanan khasnya itu ada rawon. Kemudian yang kedua misalnya kita buat siapa bibi kita atau misalnya paman kita, ibu kita, boleh ya. Terus ditulis asal daerahnya, kemudian makanan khasnya. Oke Ananda? Ananda sekalian cukup 4 saja ya contohnya ya yang kita buat. Semoga materi kita hari ini Ananda semua pahami dan juga dimengerti ya. Dan tugasnya juga semoga siap ya dan dikumpul ke Miss melalui WA. Miss tutup pembelajarannya dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya.